Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Hulaima. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarangrembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik micro teaching sebagai bagian melaksanakan tugas ujian akhir semester pembelajaran IPS. Adapun pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD pada bab 2, yakni dulu, kini, dan nanti, dengan materi perubahan sosial di lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan model discovery learning, pendekatan saintifik, konstruktivistik, dan student centered learning, serta memanfaatkan media PowerPoint interaktif, video pembelajaran, dan LKPD untuk membantu peserta didik menemukan konsep secara aktif melalui mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya, untuk memastikan apakah semuanya siap untuk belajar. Coba cek kanan dan kiri kalian, apakah ada bangku yang kosong? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya berarti hadir ya. Siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, semangat kalian membuat Ibu semakin bersemangat untuk mengajar hari ini. Biar kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini, kita speaking dulu yuk. Kalau Ibu bilang siapa yang siap belajar baca basmalah, berarti kalian membaca basmalah. Pintar semuanya. Siap? Siap semuanya? Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Siapa yang siap belajar baca basmalah? Siapa yang siap belajar baca basmalah? Hari ini ceria belajar bersama-sama. Siapa yang siap belajar baca basmalah? Siapa yang siap belajar bilang semangat? Siapa yang siap belajar bilang semangat? Hari ini ceria belajar bersama-sama. Siapa yang siap belajar bilang semangat? Oke, hebat sekali teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Udah siap belajar hari ini? Oke, Ibu mulai pembelajarannya ya. Coba Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba angkat tangan. Siap, Mas Alvin, silahkan. Benar sekali, minggu lalu kita belajar tentang panca indera. Ada yang tahu apa itu panca indera? Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua, penciuman. Yang ketiga, penglihatan pinter. Yang keempat, peraba. Hebat. Yang kelima apa? Perasa. Hebat semua anak kelas ini. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dulu, kini, dan nanti, yang mana kita akan membahas tentang perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, dari yang dulu memakai seperti ini jadi memakai seperti ini. Nanti kita akan mengamati video, berdiskusi bersama, dan menemukan jawaban dari perubahan-perubahan tersebut. Jadi hari ini bukan Ibu yang akan bercerita, tapi kalianlah yang akan menjadi penemu dan menceritakan apa yang telah kalian temukan. Siap? Coba sekarang perhatikan gambar di samping. Ada yang ingin menceritakan tentang kedua gambar ini? Siap, silakan Mbak Diana. Oke, siap. Dari Mbak Diana menceritakan bahwasanya
ada gambar anak bermain lompat tali, dan sebelah sana ada anak bermain game. Apakah benar teman-teman? Oke, hebat Mbak Diana. Jadi di sini ada anak yang bermain lompat tali dan ada anak yang bermain game. Nah, apakah kalian lebih sering bermain lompat tali atau bermain game? Masya Allah, bermacam-macam sekali jawaban kalian. Ada yang sering bermain game, ada yang sering bermain lompat tali, ada yang lain juga. Coba apa? Oh, ada yang bermain bekel, terus kelereng, terus petak umpet, terus ada yang bermain ML, ada lagi Roblox. Oke, bermacam-macam sekali ya jawaban kalian. Nah, sekarang kita menuju gambar yang kedua. Coba perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa aja? Pinter. Ada gambar lilin. Terus ada gambar apa lagi? Ada gambar lampu. Siap, hebat sekali. Kalau di rumah kalian lebih sering menggunakan lilin atau lampu? Lampu. Oke, lampu. Kalau zaman dahulu itu tidak ada lampu. Jadi penggunaan untuk adanya cahaya itu menggunakan lilin. Paham? Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ada gambar apa aja di gambar yang ketiga ini? Oke, ada ibu guru yang menulis memakai spidol. Terus ada ibu guru yang menulis menggunakan kapur. Siap, hebat. Kalau ibu guru biasanya menulisnya pakai apa? Pakai spidol, benar sekali. Terus kita lanjut ke gambar yang keempat. Ada gambar apa aja di sana? Oke, benar. Ada gambar orang yang memakai sepeda. Terus ada apa lagi? Oke, benar, hebat sekali. Ada orang yang naik motor. Nah, ibu ingin bertanya, tadi siapa yang berangkat sekolah diantar naik motor? Masya Allah, banyak sekali. Ada yang memakai sepeda enggak pas berangkat sekolah? Berapa orang? Oke, ternyata lebih banyak yang diantar naik motor ya. Kira-kira kenapa kok lebih banyak yang naik motor dibanding naik sepeda? Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan Mas Alvin. Karena lebih cepat. Terus ada lagi, anak-anak, tadi kita sudah melihat beberapa gambar. Ada anak yang bermain lompat tali, dan ada juga yang bermain game. Ada gambar lilin, dan ada juga gambar lampu. Terus ada gambar apa lagi? Benar, ada gambar guru yang menulis dengan kapur, dan ada guru yang menulis dengan spidol. Terus gambar terakhir, gambar apa tadi? Oke, siap, hebat sekali. Ada orang yang menaiki sepeda dan ada orang yang menaiki motor. Dari semua itu, menurut ibu itu semuanya bermanfaat. Akan tetapi pertanyaannya, mengapa semua itu berbeda dengan zaman dahulu dan zaman sekarang? Kalian tidak perlu takut karena belum bisa menjawab, karena hari ini kita akan mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi, siap menjadi peneliti kecil? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nanti ibu akan memberikan video dan kalian harus mencatatnya di LKPD masing-masing. Sekarang coba perhatikan lembar pertama dalam LKPD. Di situ terdapat tabel yang harus kalian lengkapi. Nah, saat video diputar, kalian tidak perlu terburu-buru untuk menulis hasil pengamatan tersebut. Akan tetapi, fokuslah dalam mengamati video tersebut. Cari apa saja perubahan yang terjadi dalam video tersebut dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Siap? Baik, mari kita mulai. Bagaimana? Menarik kan videonya? Sekarang silahkan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok. Di situ diskusikan perubahan-perubahan apa saja yang kalian amati, yang kalian dapati. Kemudian tulislah pada tabel di dalam LKPD. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang ya.
Semangat! Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil diskusi. Coba kelompok ketiga, silakan menyampaikan hasil diskusi kalian dari jawaban pertama. Oke, apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda atau ingin menambahi? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silakan kelompok satu menyampaikan hasil diskusinya dari pertanyaan kedua. Good job bagi kalian semua. Ternyata setiap kelompok memiliki pendapat yang sangat baik. Dari hasil diskusi tadi, kalian mulai menemukan penyebab mengapa kehidupan masyarakat itu mengalami perubahan. Sekarang saatnya kita membuktikan apakah penyebab yang telah kalian diskusikan tersebut itu memang sudah tepat atau mungkin ada penyebab yang lain. Sekarang coba perhatikan perubahan yang pertama. Mengapa sekarang lebih banyak orang yang menggunakan mobil dibanding menggunakan kuda? Coba mengapa? Yap, benar. Manusia menciptakan alat transportasi yang lebih cepat agar perjalanan menjadi mudah. Good job sekali. Sekarang coba perhatikan perubahan yang kedua. Mengapa sekarang lebih banyak orang yang menggunakan cat dibanding menggunakan surat? Yes, benar sekali apa yang diutarakan Mbak Vida. Bahwasanya sekarang teknologi semakin berkembang, maka cara manusia berkomunikasi juga ikut berubah. Menurut kalian, apakah setiap perubahan itu memiliki tujuan yang sama? Hebat sekali. Jadi, dari beberapa contoh yang telah kita dapat membuktikan bahwasanya perubahan terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, karena ilmu pengetahuan semakin pesat, yang kedua, karena teknologi semakin maju, yang ketiga, karena kebutuhan manusia terus berubah. Dari perubahan-perubahan itulah yang menjadikan pekerjaan manusia itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Hal inilah yang dinamakan dengan perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Walaupun teknologi berkembang pesat, kita harus tetap menggunakan teknologi secara bijak, mempertahankan sikap sopan santun dan saling menghormati, serta semangat gotong royong tidak boleh redup. Sekarang coba kita ingat kembali apa saja perubahan yang telah kita temukan hari ini. Masya Allah, masih pada ingat ya. Good job sekali. Kemudian ibu juga ingin bertanya lagi, menurut kalian apa penyebab perubahan-perubahan itu terjadi? Alhamdulillah, jawaban kalian itu sungguh tepat. Kemudian, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang telah kita dapat? Sekarang siapa yang berani menyimpulkan pelajaran yang telah kita dapat hari ini? Silahkan Mas Alvin. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Alvin. Baik anak-anak, dapat disimpulkan bahwasanya kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang telah mengalami banyak perubahan, yang mana perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan yang semakin berkembang. Yang kedua, karena teknologi semakin maju. Yang ketiga, kebutuhan manusia yang terus berubah, yang mengakibatkan pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Tapi walaupun teknologi sekarang semakin pesat dalam penggunaan, kita juga harus tetap bijak dan kita juga harus tetap mempertahankan sopan santun dan saling menghormati serta semangat gotong royong. Jadi, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, ibu bangga kepada kalian. Kalian telah aktif mengamati, berdiskusi, bertanya, dan berani untuk menyampaikan pendapat. Good job bagi kalian semua. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, kita main kuis dulu yuk. Nanti kalau sudah siap menjawab, angkat tangan ya. Ibu punya hadiah buat yang bisa menjawab. Fokus, fokus, fokus. Soal yang pertama, mengapa sekarang banyak orang yang lebih memakai cat dibanding memakai surat? Oke, siap, silakan Mas Afgan. Oke, good job, pintar sekali. Menuju soal yang kedua, mengapa sekarang banyak orang yang lebih memakai motor atau sepeda listrik dibanding sepeda ontel? Oke, Mbak Vida, silahkan. Pintar sekali.
menuju soal yang terakhir, soal yang ketiga. Apa saja yang telah kalian amati dalam video pembelajaran tadi? Oke, Mbak Dina, silahkan. Oke, Masya Allah, jawabannya banyak sekali. Good job, good job, good job. Alhamdulillah, berarti kalian telah memahami materi hari ini secara mendalam. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Sebelum kita beranjak ke materi minggu depan, Ibu ingin memberi tugas kecil kepada kalian. Nanti kalau sudah sampai rumah, minta tolong tanyakan ayah, ibu, kakek atau nenek tentang apa perbedaan kehidupan masa kecil mereka dengan kehidupan masa kalian sekarang. Nanti berikan 1 atau 2 contoh, mungkin dari permainan, alat transportasi, alat komunikasi, atau yang lainnya. Beri 1 atau 2 contoh dan tulis di buku. Dalam pertemuan minggu depan, pada pertemuan minggu depan, nanti kalian ceritakan di depan kelas. Siap? Oke, pinter, hebat semuanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya. Amin. Ibu pamit undur diri. Selamat bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.